Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai fraud Pentagon terhadap fraudulent financial statement. Apabila teman-teman ingin berdiskusi mengenai video ini, teman-teman bisa lanjut ke Instagram saya. Yuk, saksikan, jangan di skip-skip agar teman-teman mudah memahami dan cepat menyelesaikan penelitian kalian. Video kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh fraud Pentagon terhadap fraudulent financial statement pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode tahun 2016 dan 2017. Ini jurnalnya milik Niputu Amara Kamini dan Eli Suryani. Oke teman-teman, ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mentabulasi variabel ini. Saya akan memberikan contoh satu perusahaan untuk tahun 2020. Nah, variabel fraud Pentagon ini itu terdiri dari, nah ini teman-teman bisa lihat untuk fraudulent financial statement. Fraudulent financial statement di sini adalah variabel dependent atau variabel Y-nya. Nah, variabel ini diukur menggunakan Bayes M-score model. Jadi nanti teman-teman memasukkan rumus ini, mencari DSR, GMI, AKI, SGI, DPI, SGAI, accrual, dan levy. Jadi kalau nanti ini masing-masing sudah ketemu nilainya, tinggal dimasukkan, nanti ketemu MS score-nya. Nah, ini untuk variabel Y-nya atau fraudulent financial statement. Jadi nanti gambarnya itu Y-nya ada satu, fraudulent financial statement. Nah, sedangkan untuk variabel X-nya yaitu teori fraud Pentagon. Yang pertama itu adalah pressure, benar pressure. Yang kedua itu opportunity. Yang ketiga rationalization. Yang keempat itu capability. Yang kelima itu arrogant. Jadi nanti ada 5, X-nya itu 5, Y-nya 1, yaitu tadi ini fraudulent financial statement-nya. Oke, sekarang bagaimana cara mencari masing-masing variabel Y-nya, fraudulent financial statement, di mana teman-teman harus mencari masing-masing indikator dari M-score nih, Bayes M-score model ini. Nah, ini misalkan teman-teman harus mencari DSR. DSR itu rumusnya receivable periode T dibagi sales periode T dibandingkan atau dibagi dengan receivable T-1 dibagi dengan sales T-1. Jadi di sini saya akan memberikan contoh untuk satu periode tahun aja 2020. Nah, ini misalkan di sini saya sudah membuat ini. Nah, ini mencari Bayes M-score model. Nah, ini tadi M-score-nya nih sudah saya salin di sini untuk M-score-nya. Jadi nanti masing-masing mencari indikatornya. Misalkan DSR ini. DSR ini diukur dengan ini, DSRI receivable, berarti di piutang dibagi dengan penjualan atau sales. Nah, kalau T itu berarti periode sekarang. Nah, ini dibagi dengan receivable T-1, berarti receivable T-1 berarti piutang tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mencari tahun 2020 berarti harus ada 2019. Jadi seandainya penelitian teman-teman itu 2018 sampai 2020, berarti data yang dibutuhkan dari 2017 sampai tahun 2020. Nah, ini saya sudah mencari ini. Teman-teman tinggal mencari untuk laporan keuangan, tetap menggunakan laporan keuangan. Misalkan di sini ICBP. Nah, saya sudah punya laporan keuangannya ICBP. Nah, ini tahun 2020. Oke, untuk ICBP misalkan ini piutang. Nah, teman-teman tinggal mencari bagian piutang. Di sini saya ngambil piutang. Piutang itu piutang secara keseluruhan. Piutang usaha dan bukan usaha, saya masukkan semuanya.
Nah, ini sudah saya jumlah, ketemunya untuk tahun 2020 sekian, 4 sekian. Nah, sekarang 2019 5 sekian. Nah, di sini piutang ini jangan lupa teman-teman kalau memasukkan laporan keuangan dilihat di sini disajikan dalam apa, misalkan di sini dalam jutaan rupiah, berarti saya tinggal menambahkan 06. Oke, di sini piutang sudah ketemu. Sekarang tinggal mencari salesnya atau penjualan atau pendapatan. Teman-teman bisa lihat di laporan laba rugi di bagian sini. Penjualan. Nah, di sini pakai net sales. Oke, sudah ketemu untuk net sales-nya. Tahun 2020 sekian, 2019 sekian. Nah, tinggal dimasukkan di sini. Oke, sudah ketemu, tinggal kita mencari DSRI tahun 2020. Berarti sama dengan kurung buka. Kita kurung lagi receivable periode 2020, berarti piutang 2020 dibagi dengan penjualan tahun 2020, kurung tutup, dibagi. Nah, ini piutang tahun 2019 dibagi dengan penjualan tahun 2019. Nah, ini kurung tutup. Nah, sudah ketemu untuk DSRI-nya. Oke, ketemu DSRI, saya kasih kode warna sini, warna biru aja. Berarti ini indikator dari DSRI ini. Nah, sekarang kita tinggal mencari lagi di GMI. Nah, ini GMI. GMI itu indikatornya adalah sales dan COGS. Nah, COGS di sini, ini teman-teman bisa lihat di sini, COGS itu adalah cost of goods sold. Jadi teman-teman tinggal masukkan, ini sudah ketemu COGS-nya di sini. Oke, sudah dimasukkan COGS-nya, sales-nya juga sudah dimasukkan. Sekarang tinggal mencari rumus GMI-nya. Rumus GMI berarti sama dengan kurung buka. Nah, ini apa ini? Sales statement 1, berarti penjualan tahun 2019 dikurangi dengan penjualan tahun 2019. Sebentar. Penjualan tahun 2019 dikurangi dengan COGS tahun 2019. Nah, ini dibagi dengan sales penjualan tahun 2019 kurung tutup. Nah, nanti ini dibagi lagi, kurung buka, sales statement 1 penjualan 2020 dikurangi dengan COGS 2020. Nah, ini kurung tutup dibagi dengan sales 2020. Oke, nah ini sudah ketemu nilainya. Oke, sebentar, ini saya ambil currency-nya. Oke, ini GMFI sudah ketemu untuk ini GMF-nya. Sekarang untuk mencari AKI. AKI itu adalah ini current asset ditambah dengan ini FFA itu adalah aktiva tetap. Jadi teman-teman tinggal mencari dulu kurung buka. Ini saya kurung lagi karena ini 1 dikurangi current asset teman-teman bisa lihat di ini ya, di bagian aset lancar ya. Ini current assetnya. Nah, ini current asset aktiva lancar ya. Aktiva tetap teman-teman bisa lihat di sini aset tetapnya. Oke, sudah paham. Nah, sekarang tinggal masukkan rumusnya. 1 dikurangi current asset periode T, berarti current asset 2020 ditambah dengan aktiva tetap tahun 2020 kurung buka dibagi dengan total aset. Nah, ini total aset periode T. Aduh, sebentar. Ini masih kurang di total aset. Total aset ini saya masukkan total asetnya.
Oke, ini sudah masuk nih. Sekarang nah ini akinya berarti sama dengan kurung buka 1 dikurangi aset lancar tahun 2020 ditambah dengan aktiva tetap tahun 2020 dibagi dengan total aset tahun 2020. Oke, terus dibagi kurung buka 1 dikurangi kurung buka lagi current asset tahun 2019 karena min 1 dikurangi dengan aset aktiva tetap 2019 dikurung tutup dibagi dengan total aset tahun 2019 kurung tutup. Nah ini sudah ketemu. Saya kasih warna ini lagi karena ini indikator dari MBNI sudah ketemu. Nah sekarang mencari di ini SGI. Nah oke, SGI sekarang rumusnya SGI adalah sales T dibagi sales T-1. Oke, sama dengan sales T berarti sales 2020 dibagi dengan sales T-1. Nah ini sudah ketemu. Untuk SGI nya saya kasih kode warna biru lagi. Nah untuk selanjutnya mencari DPI. Nah DPI ini rumusnya depresiasi. Teman-teman bisa mencari depresiasi di sini. Depresiasi itu di ini bagian biaya beban ini. Oke. Nah, di sini ada penyusutan atau depreciation. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk tahun 2019 sekian, 2020 ini ada penyusutan 2 yaitu aset hak guna dan aset tetap. Ini dimasukkan semuanya. Oke, sudah ketemu di sini untuk depresiasinya. Nah, sekarang tinggal masukkan DP di tahun 2020. Oke, DP 2020 berarti masukannya sama dengan kurung buka depreciation, ini saya kurung lagi, depreciation T-1 berarti depreciation 2019 dibagi dengan depreciation ini kurung buka depreciation T-1 ditambah dengan aset tetap T-1 berarti 2019. Oke. Terus ini saya kurung, ini saya bagi lagi depreciation 2020 dibagi dengan depreciation 2020 ditambah dengan aktiva tetap 2020. Oke. Nah, ini sudah ketemu untuk DP-nya. Nah, sekarang untuk pengukuran yang selanjutnya adalah SGAI. Nah, SGAI teman-teman bisa lihat ini rumusnya. SG expense dibagi sales SGA expand T berarti SGA expand tahun 2020, SGA expand tahun 2019 T-1 nya. Nah, nanti teman-teman lihatnya di sini. Nah, ini di sini beban penjualan dan distribusi. Jadi selling and distribution expense, general and administrative expenses. Nah, ini ambilnya di sini. Sudah saya masukkan ini. Tadi mana nih? Nah, ini SGA-nya ini sudah dimasukkan. Jadi SGA-nya itu 506244 juta. Nah, ini saya tambahin juta. Nah, ini untuk 2020-nya juga sudah. Oke, untuk sales-nya sudah. Sekarang tinggal masukkan rumusnya saja sama dengan kurung buka. Ini SGA expense T berarti SGA 2020 dibagi dengan sales 2020 kurung tutup dibagi dengan SGA 2019 dibagi dengan sales 2019 kurung tutup. Nah, ini
sudah ketemu. Saya kasih warna biru. Nah, oke, SGI ini sudah ketemu teman-teman. Sekarang tinggal masukkan di rumus selanjutnya, yaitu akrual. SGI sudah ketemu, tinggal di akrual. Oke, ini teman-teman, ini selanjutnya kita akan mencari di sini. Ini adalah akrual. Nah, ini di sini akrual. Akrual itu sama seperti mencari ini tata. Jadi tata itu total akrual to total aset. Nah, sekarang rumusnya itu saya sudah mencari di sini. Ini untuk tata itu rumusnya income before extraordinary item. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk laporan keuangannya. Nah, ini maksudnya di sini. Jadi laba pendapatan sebelum pos luar biasa. Jadi ini maksudnya di sini. Nah, ini di tahun 2019, ini di tahun 2020. Oke, sudah saya masukkan. Nah, sekarang tinggal dimasukkan lagi rumusnya adalah cash from operation. Arus kas operasi. Teman-teman bisa lihat di arus kas operasi di sini. Nah, ini arus kas aktiva operasi. Jadi ini sudah saya masukkan 7398 sekian. Oke, 7398 sama 9336 sekian. Oke, sudah ya. Nah, dibandingkan dengan total aset. Nah, sekarang tinggal mencari untuk tahun 2020. Berarti kalau 2020 sama dengan kurung buka. Ini income before periode T, berarti 2 tahun 2020 dikurangi aku atau cash from operationnya tahun 2020. Nah, ini kurung tutup dibagi dengan total aset 2020. Oke, ini sudah ketemu untuk tatanya, akrualnya. Nah, sekarang tinggal mencari untuk indikator. Ini levy itu sama seperti di sini levy itu sama seperti LFGI. Oke. Ini sudah ketemu ini LFGI-nya. Nah, ini adalah ini hutang jangka panjang, long term debt. Ini berarti perbandingannya indikatornya adalah hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, dan total aset, total aktiva. Oke, sekarang ini sudah mencari semuanya. Sudah ada total hutang jangka panjang. Teman-teman bisa lihat kalau total hutang jangka panjang tinggal masukkan di sini tadi. Nah, ini total jangka pendeknya. Nah, ini total jangka panjangnya. Oke, sudah paham ya. Sekarang tinggal dimasukkan rumusnya sama dengan kurung buka. Hutang jangka panjangnya tahun 2020, jangka panjang 2020 ditambah dengan hutang jangka pendek tahun current liabilities tahun 2020 juga dibagi dengan total aset tahun 2020. Oke. Nah, ini langsung dibagi lagi. Total hutang jangka panjang 2019 ditambah dengan hutang lancarnya tahun 2019 dibagi dengan total aset tahun 2019. Oke. Nah, ini sudah ketemu. Oke, teman-teman, ini sudah ketemu untuk masing-masing indikator dari MS score-nya, model Benes M score modelnya. Untuk mencari M score-nya, nah ini M score itu berarti sama dengan min 4,84 ditambah dengan 0,920 DSR-nya ini tadi dikalikan dengan ini ditambah
untuk mencari M-score, Benes M-score modelnya, nah ini tinggal dimasukkan saja sama dengan min 4.84 ditambah 0.920 dikalikan dengan DSRI. Nah, DSRI tadi sudah ketemu, tinggal dikalikan, ini dimasukkan di sini. Nah, oke, terus ditambah dengan 0,528 dikalikan dengan GMI. Nah, ini sudah, terus ditambah dengan 0,404 dikalikan dengan AKI, nah ini AKI-nya sudah, terus ditambah 0,892 dikalikan dengan SGI. Nah, teman-teman bisa lihat ini SGI-nya. Oke, selanjutnya ditambah lagi 0,115 dikalikan dengan DPI. Tadi ini DPI-nya. Oke. Nah, selanjutnya dikurangi dengan 0,172 kalikan dengan SGAI. Oke. Nah, ini ditambah dengan 4,697 dikali dengan accrual kali dengan accrualnya tadi tata. Oke. Terus rumusnya dikurangi dengan 0,327 levy atau LGFI. Jadi sudah ketemu ini levy-nya. Ini tinggal dikali levy. Nah, ini sudah masuk. Nah, jadi teman-teman bisa tahu di sini untuk nilai M-score, Benes M-score-nya itu untuk untuk perusahaan ICBP tahun 2020 itu sebesar ini min 3,69. Nah, teman-teman nanti tinggal dimasukkan di sini tadi ketentuan MSGI-nya. Nah, ini kalau dia itu perusahaannya negatif, berarti perusahaan tersebut terindikasi melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Nah, jadi nanti ada keterangannya, karena di sini tadi nilainya negatif, berarti ini ada kecenderungan untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Oke, ini untuk tahun 2020. Jadi nanti teman-teman kalau menggunakan perusahaan manufaktur dengan jumlah sampelnya 78, ya nanti masukkan 78 perusahaan, mencari 3 tahun, caranya seperti ini. Jadi masing-masing indikator dicari terlebih dahulu. Nah, setelah itu dimasukkan ke rumus M-score-nya. Nah, nanti ketemu nilai M-score-nya untuk perusahaan tersebut pada tahun 2020. Nah, nanti tinggal hasilnya berapa. Kalau hasilnya negatif, berarti ada kecenderungan. Ini tadi kecenderungan apa nih? Kecenderungan manipulasi. Nah, sekarang untuk variabel X-nya nih. Variabel X-nya itu kan ada fraud pentagon. Fraud pentagon itu ada pressure. Nah, pressure itu tadi diukur dari total hutang dibandingkan dengan total aset. Teman-teman kalau lihat total hutang bisa tahu di sini total hutangnya, total liabilities. Nah, total aset teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Di sini saya sudah masukkan di teori fraud pentagonnya. Oke ya. Nah, ini untuk ICBP tahun 2020 untuk pressure yang diukur dari ini tadi leverage, total hutang dibagi dengan total aset. Nah, tinggal dimasukkan aja rumusnya, sama dengan total hutang dibandingkan dengan total aset. Ini untuk pressure tahun 2020. Jadi sekian nilainya untuk ICBP. Nah, nanti teman-teman tinggal melanjutkan berapa sampelnya.
tahunnya sampai tahun berapa, sampai tahun 2018 atau sampai dimulai dari 2018 atau dimulai dari tahun 2016. Nah, nanti tinggal sampelnya mengikuti penelitian teman-teman. Nah, untuk variabel berikutnya adalah opportunity. Opportunity ini diukur dari inventory itu persediaan. Nah, teman-teman bisa lihat untuk inventorinya itu di sini, persediaan ini. Oke, nah ini belum saya isi untuk persediaannya. Inventory itu masuknya di persediaan. Nah, ini yang net ya. Oke, berarti untuk inventory persediaan 2019 itu 3840 690, nolnya 6. Oke, kan. Nah, terus untuk persediaan 2020-nya tinggal di sini tinggal diketik 4586 940. Nah, ini nanti nolnya 6. Nah, sekarang untuk mencari opportunity 2020, nah nanti ada rumusnya nih, sama dengan nih inventory. Inventory tadi oke, ini persediaan T, periode T berarti tahun 2020 dibagi dengan sales 2020 kurung tutup dikurangi dengan inventory 2019 dibagi dengan sales tahun 2019. Nah, ini sudah ketemu untuk variabel opportunity-nya sebesar sekian. Oke, untuk selanjutnya teman-teman bisa melihat untuk rationalization. Ini tadi tata tadi sudah dihitung dengan rumusnya tadi, income before external ini dibagi ini. Oke, ini sudah ketemu tadi. Sekarang saya masukkan rumusnya saja. Sama dengan kurung buka laba income laba bersih ini sebelum pos luar biasa dikurangi dengan AKO tahun 2020 dibandingkan dengan dikurangi AKO tahun 2020 dibagi dengan total aset tahun 2020. Oke, ini saya kasih ini, berarti ini sudah ketemu untuk rationalisasinya sudah ketemu. Sekarang pindah lagi ke sini ke jurnal untuk mencari capability. Nah, capability ini pergantian direktur. Nah, pergantian direktur teman-teman bisa lihat untuk pergantian direktur apakah ada direktur yang diganti. Nah, ini di bagian sini. Nah, atau enggak teman-teman bisa ngetik aja direktur gitu. Di sini saya ketik direktur. Nah, di sini ada direktur. Apakah ini di tahun 2020 itu ada pergantian direktur? Di tahun 2019 itu apakah ada? Ternyata di sini tidak ada pergantian direktur, maka nah, ini kalau pergantian direktur ini diukur dengan dummy. Jadi kalau 0 itu tidak ada pergantian direktur, kalau 1 ada pergantian direktur. Nah, di sini berarti direkturnya sama, jadi tidak ada pergantian direktur. Maka saya kasih nilai 0. Nah, itu cara menghitung jurnal penelitian punyanya ini mengenai fraud Pentagon tadi ya. Demikian teman-teman, sudah saya share mengenai bagaimana cara mencari tabulasi untuk penelitian fraud Pentagon terhadap fraudulent finansial. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan agar teman-teman cepat menyelesaikan penelitian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.